Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan hari ini akan saya berikan, yaitu Pilihan Ada di Tanganmu. Terambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan merenungkan kisah yang terjadi ribuan tahun lalu, tetapi tetap relevan bagi kehidupan kita saat ini. Kita berbicara tentang Kain dan Habel, dua anak Adam dan Hawa yang mengalami peristiwa tragis akibat keputusan yang salah di dalam hidup. Dalam Kejadian 4 kita melihat bahwa Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas persembahan Habel tetapi tidak menerima persembahan Kain. Apa yang menyebabkan hal ini? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci, tetapi dari seluruh kesaksian kitab suci kita tahu bahwa Allah melihat hati manusia. Persembahan Habel dipersembahkan dengan iman dan hati yang tulus, sementara persembahan Kain tidak mencerminkan ketaatan atau sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menolak persembahannya, respons Kain bukanlah introspeksi atau pertobatan, melainkan kemarahan. Wajahnya muram, hatinya penuh iri dan dendam kepada Habel, dan di dalam ayat yang kita baca, Tuhan bahkan mendekati Kain dan memberikan peringatan yang penuh kasih tetapi tegas. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Allah ingin mengingatkan Kain bahwa sukacita dan kedamaian itu adalah hasil dari ketaatan dan juga kebenaran di dalam mempercayai Allah. Tetapi Tuhan juga memberitahu Kain tentang bahaya yang sangat besar. Karena dosa itu sudah mengintip di depan pintu akibat kemarahan hatinya. Dosa digambarkan seperti binatang liar mengintai menunggu momen yang tepat untuk menerkam. Allah tidak hanya menunjukkan bahaya akan dosa, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada Kain. Engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, Tuhan mempercayakan Kain untuk membuat pilihan yang benar, yaitu agar ia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan dan bukan berbuat dosa. Saudara-saudari, mari kita melihat bagaimana pesan ini berbicara kepada kita. Kita semua seperti Kain. Seringkali kita menghadapi situasi yang memancing amarah, iri hati mungkin, atau kebencian. Ketika kita merasa tidak dihargai, ketika hidup terasa tidak adil, atau mungkin ketika orang lain terlihat lebih diberkati, seringkali hati kita mulai digerogoti oleh emosi-emosi negatif. Nah, inilah saatnya kita sadar bahwa dosa sedang mengintip di pintu hati kita. Dosa itu tidak selalu langsung tampak jelas. Dosa seringkali datang dengan halus, melalui pikiran dan perasaan yang kita biarkan berlarut-larut. Kemarahan yang tidak terkendali, pikiran iri yang tidak diatasi, atau sikap sombong yang terus dipelihara adalah pintu masuk bagi dosa untuk menguasai kita. Namun saudara, ada kabar baik juga dalam pesan ini. Tuhan tidak hanya memberi peringatan kepada Kain, tapi juga memberikan tanggung jawab sekali lagi. Engkau harus berkuasa atasnya. Pesan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih yang benar bahkan di tengah godaan. Tetapi bagaimana kita bisa menguasai dosa? Di dalam terang
Perjanjian Baru kita menemukan jawabannya melalui Yesus Kristus. Roma 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita agar kita itu mampu melawan dosa dan memilih hidup di dalam kebenaran. Jadi fokusnya adalah kekuatan dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Karena memang manusia itu lemah dan juga terbatas. Tetapi bukan berarti kita juga boleh sombong. Karena saya menang melawan dosa, maka saya boleh bermegah diri dan boleh menunjukkan betapa rohaninya saya. Bukan seperti itu, saudara. Karena itu, saudara-saudari, kisah Kain dan Habel itu adalah pengingat bahwa hidup kita itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Kain memilih untuk menyerah kepada dosa dan hasilnya adalah kehancuran dan kutukan. Tetapi kita memiliki pilihan yang berbeda. Melalui Kristus kita memiliki jalan untuk memilih kebenaran, menikmati damai sejahtera, dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Hari ini dosa mungkin sedang mengetuk pintu hati kita. Apakah itu dalam bentuk amarah, iri hati, kebohongan, atau dosa lainnya? Mari kita berkata tidak kepada dosa, dan kiranya kita memilih untuk taat hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami untuk berkuasa atas setiap pilihan hidup kami, terutama agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tolong kami ya Tuhan untuk memilih kebenaran dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkan kami dengan Roh-Mu agar kami dapat hidup dalam kemenangan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.